Seni pagoda hebat. Mata hitam Mu Chen bersinar saat dia menatap bagian dalam kamar batu. Sebagai penguasa wilayahmu, Mu Feng dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di alam spiritual utara. Koleksi yang disimpannya selama bertahun-tahun tentu tidak akan lemah. Terhadap ayahnya, Mu Chen tidak bertindak sopan sama sekali. Dia bergegas ke ruang batu dan secara acak mengambil naskah. Dia meliriknya. Kata-kata terang muncul dari naskah. Seni spiritual peringkat tengah tingkat menengah, Cloud Flare. Mu Chen berkedip. Seni spiritual biasanya akan dibagi menjadi seni spiritual Gong Fa, seni spiritual serangan dan seni spiritual pertahanan, Del. Dan berbagai seni spiritual ini akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tier dewa, tier spiritual, tier umum. Selain itu, masing-masing tingkatan ini akan dibagi menjadi peringkat tinggi, menengah, dan rendah. Suar awan di depan matanya adalah seni spiritual Gong Fa tingkat menengah tingkat umum. Mu Chen mengutak-atik naskah untuk sementara waktu sebelum menurunkannya. Jelas bahwa dia tertarik. Dia perlahan mengembara ke kedalaman ruangan, sesekali mengambil gulungan, tetapi segera meletakkannya kembali. Mu Feng mengikuti di belakang Mu Chen perlahan, memungkinkannya untuk memilih salah satu seni spiritual di sini. Seni 100 pedang 100, peringkat tinggi tingkat umum. Book of Broken Mountains, Common Tier High Rank. Banyak seni spiritual memenuhi mata Mu Chen. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tingkat umum, Mu Chen tahu bahwa seni spiritual ini akan menarik banyak orang jika mereka dibawa keluar. Koleksi Mu Feng bukanlah sesuatu yang biasa dalam alam spiritual utara. Setelah berkeliling sebentar, Mu Chen akhirnya mencapai kedalaman kamar batu. Namun, dia belum menemukan seni spiritual yang tepat untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap rak batu terakhir. 3 kotak jade terbuka ditampilkan di sana. Kamu cukup ambisius, ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 3 seni spiritual ini. Mu Feng melihat 3 kotak letih yang diatur Mu Chen dan tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Mu Chen berjalan penasaran. Dia kemudian menghapus sebuah gulungan dari salah satu kotak letih. Naskahnya berkilau dan ada sedikit panas dari itu ketika dia menyentuhnya. Itu jelas bukan tier umum. Seni Dragon Blaze, Mu Chen memindai melalui naskah. Matanya mengeluarkan sedikit kejutan, ini sebenarnya seni spiritual tingkat rendah spiritual. Dia memahami nilai seni spiritual tier spiritual. Jika itu dibawa ke pelelangan, itu tidak bisa diperoleh kecuali mereka bersedia menghabiskan setidaknya 1 juta koin roh. Ya, aku juga berlatih di Dragon Blaze Art ini. Itu adalah sesuatu yang kudapat dari roh burung api. Mu Feng mengangguk saat dia berbicara. Mu Chen mengutak-atik naskah ini sejenak, lalu dia mengeluarkan 2 gulungan lainnya. Salah satu gulungan disebut, Gemetar Surga Taktik, dan gulungan lainnya disebut, Animate Appraisal. Keduanya milik spiritual tier low rank. Mu Chen tidak ingin melepaskan ketiga gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia memutuskan mana yang harus dia pilih. Apakah kamu sudah memilih? Ketiga seni spiritual ini setara satu sama lain. Kamu dapat berlatih di salah satu dari mereka terlebih dahulu dan beralih jika kamu menemukan seni spiritual yang lebih cocok. Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Mu Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tangannya melayang di atas 3 gulungan. Pada akhirnya, itu mendarat di Animate Appraisal. Meskipun seni spiritual ini tidak khusus menyerang, itu memiliki efek yang cukup besar dalam membangun fondasi. Tangan Mu Chen ditangguhkan di atas Animate Appraisal, tetapi tepat ketika dia akan membuat pilihannya, hatinya tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, tatapannya melayang tanpa sadar ke arah bayangan 3 kotak letih. Dia memperhatikan bahwa ada naskah hitam yang tertutup debu. Apa ini? Mu Chen terkejut sesaat. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih naskah hitam. Dia menggulirnya dan hanya memperhatikan bahwa beberapa kata kabur melayang dari permukaan naskah yang kasar. Seni pagoda hebat. Mu Chen menatap 4 kata kabur. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa itu tidak menyebutkan pangkat seni spiritual? Mu Chen menatap bingung ke arah Mu Feng, tapi dia terkejut. Pada saat ini, Mu Feng memiliki ekspresi yang kompleks saat dia menatap naskah hitam di tangannya. Itu adalah ekspresi yang penuh dengan kerinduan. Ayah, Mu Chen bertanya, ia kemudian melambaikan naskah di tangannya, apa seni spiritual ini? Kenapa itu tidak menyebutkan peringkat? Petik 2, ini hanya seni spiritual biasa, kamu harus memilih yang lain. Mu Feng menarik pandangannya dan berkata perlahan. Mu Chen sedikit mengernyit.
Tangannya bermain-main dengan naskah hitam. Setelah keheningan singkat, dia tersenyum dan berkata, aku menginginkan ini. Tubuh Mu Feng bergetar. Dia menatap Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa ada ekspresi keras kepala di dalam wajah bocah yang tidak bersalah itu. Apakah kamu benar-benar ingin memilih ini? Mu Feng bertanya setelah jeda. Mu Chen mengangguk dan berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa bahwa aku akan menyesal jika aku tidak memilih ini. Ayah, bagaimana kamu mendapatkan seni spiritual ini? Petik 2. Mu Feng memiliki tatapan yang rumit saat dia menatap naskah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan tertawa pahit. Lalu dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia bergumam, Jing, dia benar-benar putramu. Petik 2. Naskah itu ditinggalkan oleh ibumu. Agar akurat, dia meninggalkannya untukmu. Namun, dia juga menyebutkan bahwa aku harus membiarkannya menjadi debu jika kamu tidak memilihnya. Mu Feng dengan lembut berbicara. Bu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Dia menggumamkan kata yang tidak dikenal, namun menggetarkan hati. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Hanya ada sosok yang samar-samar, namun lembut di lubuk hatinya. Sejak dia mulai memahami banyak hal, dia tidak menanyakan tentang ibunya dari Mu Feng. Mu Feng juga tidak menyebutkannya. Seolah-olah ayah dan anak itu berusaha menghindari topik tentang seseorang yang penting bagi mereka. Mom masih hidup, kan? Di mana dia? Petik 2. Mu Chen memegang naskah dengan erat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menanyakan hal yang paling ingin dia ketahui. Ketika dia muda, dia telah mengukir banyak patung kayu. Patung-patung kayu itu persis sama, tetapi tidak ada wajah yang jelas pada mereka. Ini karena asal-usul patung kayu itu berasal dari sosok lembut di dalam hatinya. Setiap patung kayu itu memiliki jejak harapan dan kerinduan. Masalah tentang ibumu sangat rumit. Tidak membantu jika aku memberitahu kamu sekarang. Namun, jika kamu ingin mengetahuinya, maka kamu harus melatih ini. Setelah kamu mencapai tingkat tertentu di dalamnya, kamu secara alami akan tahu. Mu Feng diam untuk waktu yang lama dan dia akhirnya mengepalkan tangannya saat dia menatap Mu Chen. Apakah ibu pergi karena aku? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Karena kamu, dia rela membuang segalanya. Petik 2. Mu Feng tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya menggosok kepala Mu Chen dan berkata dengan suara mencela diri sendiri, itu semua karena ayahmu tidak memiliki kemampuan. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tetap bersama denganmu. Petik 2. Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi, aku masih gagal. Maafkan aku. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang polos. Ayah, apakah kamu ingin bertemu ibu lagi? Aku ingin. Aku benar-benar ingin. Aku benar-benar ingin keluarga kita akhirnya bersatu. Kembali, Mu Feng mengangkat kepalanya dan bergumam. Rasa kerinduan juga ada di dalamnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Skrip hitam kasar memancarkan suhu hangat. Tak lama setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Mu Feng. Aku akan memilih ini. Jangan khawatir ayah, aku akan membantu kamu menyelesaikan apa yang telah kamu gagal. Jika kamu percaya pada aku, maka aku akan membiarkan keluarga kami bersatu kembali satu sama lain suatu hari nanti, tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Mu Feng menatap anak laki-laki itu dengan wajah polos, tapi matanya kokoh. Gelombang kepahitan berdesir muncul di dalam dadanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia, lalu, mengangguk. Jing, putra kita tidak akan menjadi orang biasa. Dunia seribu hebat, matahari bersinar ke halaman dengan cabang-cabang yang subur. Itu membentuk seberkas cahaya. Di dalam balok, banyak lampu kecil menari bersamanya. Itu membuat seluruh halaman tampak sangat transparan. Mu Chen duduk bersila di kursi batu. Salah satu tangannya ada di wajahnya, yang lain mengotak-atik naskah hitam. Pada akhirnya, ia memilih Great Pagoda Art. Itu juga komitmen yang dia buat untuk ayahnya sendiri. Namun, bahkan Mu Feng tidak tahu apa peringkat seni pagoda hebat ini. Dia hanya bisa samar-samar mengatakan bahwa benda ini sangat kuat. Mengenai mengapa dia mengatakan itu sangat kuat, alasan yang dia berikan adalah karena ibumu sangat kuat. Ibu sangat kuat. Mu Chen mengerjapkan matanya. Mu Feng mampu mengangkat seluruh keluarga dan menciptakan wilayahmu ini dalam alam spiritual utara. Dia menjadi pembangkit tenaga listrik terkenal di alam spiritual utara.
Bahkan, dia bisa dianggap sangat menakjubkan. Tetapi jika bahkan dia mengatakan bahwa dia kuat, seberapa kuatkah ibu? Jika ibu sekuat itu, mengapa dia suka ayah? Mu Chen menyeringai. Sepertinya ayah mengalami pertemuan yang indah dengan ibu ketika dia masih muda. Itu harus menjadi cerita yang bagus. Mu Chen mengatur perasaannya yang kacau untuk sementara waktu. Kemudian dia menatap naskah hitam di tangannya. Dia harus bertarung dengan Liu yang 10 hari kemudian. Pria itu juga orang di tahap awal tahap gerakan spiritual dan memiliki pulsa spiritual level manusia. Meskipun dia telah bertemu monster dengan puls spiritual yang jauh lebih kuat di jalan spiritual, tetapi jalan spiritual agak aneh. Apa yang disebut jalan spiritual, pada kenyataannya, adalah tahap yang sangat besar untuk pencobaan. Pencipta jalan spiritual adalah 5 akademi hebat. Setiap 3 tahun, jalan spiritual akan aktif. Pemilihan entry untuk jalan spiritual juga cukup aneh. Itu tidak dipilih melalui cara manusia, tetapi itu dicari oleh artefak ilahi yang dikenal sebagai cermin penghakiman. Pencarian ini sangat aneh, tetapi orang-orang yang dipilih oleh artefak ilahi ini sebagian besar adalah orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Secara umum, mereka akan dapat masuk dan berlatih di 5 akademi besar, begitu mereka berhasil melewati ujian jalan spiritual. Jalan spiritual terbentuk di dunia. Di dunia yang aneh ini, tidak ada yang bisa menggunakan energi apapun. Dengan kata lain, apakah itu aura spiritual atau Doqi dan Yuan Li dari Lower Planes, tidak ada yang bisa menggunakannya di jalan spiritual. Orang yang dipilih akan menghadapi banyak pengalaman hidup dan mati ketika mereka memasuki jalan spiritual. Di bawah keadaan bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual, mereka hanya bisa menggunakan tubuh fisik mereka sendiri dan ketangkasan serta kebijaksanaan mereka sendiri untuk menyelesaikan berbagai bahaya. Metode memaksa mereka untuk terpojok adalah cara terbaik untuk mengendalikan kemauan mereka. Ketika memasuki jalan spiritual, orang yang dipilih akan diberitahu bahwa jika mereka menginginkan lebih banyak kekuatan, maka mereka harus memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Hanya dengan mengendalikan tekad ini, mereka dapat menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Dalam 10 juta tahun, 70-80% dari pusat kekuatan terkuat yang keluar dari 5 akademi besar telah berpartisipasi dalam uji coba jalan spiritual. Dengan demikian, kamu dapat melihat betapa pentingnya pencobaan jalan spiritual. Ini juga mengapa banyak orang jenius mengejarnya seperti bebek. 5 akademi besar. Mu Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Dia harus masuk ke tempat itu. Bukan hanya dia berjanji padanya, tapi dia hanya akan mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di dunia luar jika dia keluar dari 5 akademi besar. Menuju dunia luar, Mu Chen tidak menyadarinya sebanyak itu. Namun, dia sesekali akan mendengarnya dari Mu Feng. Dunia 1000 besar tempat dia tinggal saat ini adalah tempat yang luas dan tak berujung. Banyak klan tinggal di sini. Alam spiritual utara seperti bintik kecil di dalam samudera. Itu adalah tempat yang tidak penting. Selain itu, dunia 1000 hebat menjalin dengan banyak dunia. Namun, dunia-dunia itu hanya bisa disebut pesawat bawah. Ini karena dunia ini tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada dunia-dunia itu. The Great Thousand Worlds adalah pusat dari banyak pesawat. Namun, yang bisa berasal dari Lower Plane ke Great Thousand Worlds semuanya memiliki bakat luar biasa. Mereka harus menjadi individu terkuat di dunia mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menembus belenggu dunia. Mu Chen pernah mendengar percakapan tentang orang-orang yang dikuasai yang datang dari Lower Planes dalam pertemuan yang lebih tinggi di Akademi Spiritual Utara. Ada 2 yang paling terkenal. Mu Chen tidak mendengar nama mereka, tetapi dia bisa mendengar gelar mereka. Kaisar Api, Leluhur Marsial, keduanya merupakan judul yang mendominasi. Mereka datang dari pesawat bawah, tetapi menurut spekulasi Mu Chen, mereka mungkin dianggap sebagai penguasa sejati dalam dunia 1000 besar. Leluhur marsial itu pernah menyebabkan keributan besar di dunia 1000 besar. Dikatakan bahwa dia masuk ke klan yang agak kuat, klan Roh Es, di dalam dunia 1000 besar sendirian. The Ice Spirit Clan tidak bisa menghentikan pria itu, yang memegang petir staff. Pertempuran satu itu membuat langit gemetar. Ketika itu diketahui, seluruh dunia 1000 besar terkejut. Dan dikabarkan bahwa dia telah melakukan semua ini untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Sebaliknya, Kaisar Api yang tidak duniawi tetap tidak menonjolkan diri. Namun,
Dikabarkan bahwa dia telah pergi ke klan roh api dan klan roh api bahkan meminta leluhur tua, yang telah hidup selama bertahun-tahun, untuk keluar. Namun, dia tidak bisa menang melawan Kaisar Api dan harus membiarkan Kaisar Api pergi. Ini mengejutkan semua orang dari klan roh api. Pembangkit tenaga listrik yang datang dari Lower Planet masih akan luar biasa seperti sebelumnya dan sombong bahkan setelah mereka datang ke dunia 1000 besar. Dunia luar benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, membuat seseorang sangat senang. Namun, Mu Chen juga mengerti bahwa dia belum mencapai tingkat itu. Namun, dia benar-benar percaya bahwa dia akan dapat mencapainya jika dia punya cukup waktu. Mu Chen menatap naskah hitam di depan tangannya. Senyum muncul di wajah polosnya. Maka, semuanya harus dimulai dari ini. Mu Chen menempatkan tangannya bersama dan perlahan-lahan menutup matanya. Naskah hitam di telapak tangannya mengeluarkan cahaya hangat. Matanya dipenuhi dengan kegelapan. Mu Chen bergerak menggunakan pikirannya dan mendesak aura spiritual dalam tubuhnya untuk mengalir melalui meridian di lengannya dan akhirnya ke naskah di tangannya. Bes, segera setelah aura spiritual dimasukkan ke dalam, naskah mengeluarkan suara berdengung halus. Kemudian kegelapan mulai terkoyak dan sesuatu sepertinya memasuki tubuh Mu Chen melalui telapak tangannya. Gunakan tubuhmu sebagai pagoda untuk menyaksikan jalan roh. Nyanyian misterius dan tidak jelas tampak seperti suara bel kuno. Itu diam-diam bergema di benak Mu Chen. Kemudian, dia dengan cepat melindungi pikirannya dan dengan kuat menghafal nyanyian ini. Suara dering berangsur-angsur menghilang. Nyanyian pelatihan berisi terlalu banyak hal. Banyak dari mereka adalah hal-hal yang belum disentuh Mu Chen sebelumnya. Karena itu, ia dengan bijaksana memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini dan menerima bagian-bagian yang dapat ia pahami. Namun, nyanyian itu begitu tidak jelas sehingga otaknya masih kesakitan. Dia belum pernah melihat nyanyian yang begitu misterius dan rumit. Jelas bahwa Mu Chen memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Dalam mantra misterius itu, dia mengerti rahasia di dalamnya. Tak lama setelah itu, dia akhirnya mulai menggerakkan aura spiritual. Berdasarkan Bini, sirkulasi rute dalam meridian semua sangat aneh. Jika kamu bisa melacak garis-garisnya, kamu akan dapat menemukan bahwa jalan yang dilaluinya tampak seperti bentuk menara aneh yang terbentuk di dalam tubuhnya. Aura spiritual mengikuti rute meridian aneh ini dan mulai beredar. Sirkulasi pertama jelas menghabiskan banyak energi. Namun, Mu Chen mampu melawan kelelahan dan mencoba mempertahankan dan menyelesaikan sirkulasi aura spiritual. Rute meridian aneh itu sangat sulit untuk diedarkan. Bahkan jika Mu Chen berusaha mati-matian mengendalikan, dia masih akan gagal berulang kali. Namun, dia tidak merasa gegabah tentang hal itu dan mempertahankan kondisi tenang saat dia mengedarkannya berulang-ulang. Proses ini berlangsung sepanjang sore. Setelah kegagalan berulang, sebagian kecil dari aura spiritual akhirnya melewati meridian terakhir di bawah kendali hati-hati Mu Chen. Ketika aura spiritual melewati meridian terakhir, aura spiritual yang awalnya transparan mulai berubah. Warnanya secara bertahap menjadi warna gelap dan dalam. Hanya sekarang aura spiritual dapat benar-benar disebut aura spiritual. Dan meskipun aura spiritual gelap ini tampak tenang dan pendiam, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa di bawah keheningan ini adalah sembunyi-tersembunyi sombong perasaan ganas. Jelaslah bahwa kualitas aura spiritual yang keluar melalui seni pagoda besar sangat tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni spiritual biasa. Hal yang ditinggalkan ibu sungguh menakjubkan. Mu Chen diam-diam berpikir dalam kegembiraan saat dia benar-benar berkeringat. Aura spiritual gelap ini diam-diam menduduki aura Sea Mu Chen. Selama dia bersikeras untuk melatih aura spiritual ini, itu pasti akan menjadi besar. Dan pada saat energi spiritual gelap menduduki aura Sea-nya, tubuh Mu Chen bergetar. Tiba-tiba pusing muncul di benaknya. Dia bisa merasakan sesuatu beresonansi dengan itu di dalam tubuhnya. Perasaan yang luar biasa, itu dimulai dari dalam hati Mu Chen, tetapi segera menghilang. Tentang apa itu tadi, Mu Chen pulih dengan cepat. Dia cukup khawatir dan dengan cepat mulai menyelidiki di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan kesalahan dengan itu. Seolah-olah perasaan awal hanyalah ilusi. Namun, Mu Chen dengan tegas percaya bahwa itu bukan ilusi. Apakah itu karena seni pagoda hebat? Mu Chen berpikir cepat, lalu dia melihat energi spiritual gelap di aura Sea-nya. Dia merenungkannya sejenak, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun yang berkaitan dengannya.
Jadi, dia hanya bisa menyerah. Seni pagoda hebat ditinggalkan oleh ibunya secara pribadi. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia percaya satu kebenaran. Ibunya tidak akan meninggalkan sesuatu yang berbahaya baginya. Atau karena ini, Mu Chen tiba-tiba pindah pikiran. Dia hanya bisa melihat bahwa ada cahaya hitam melayang di atas energi spiritual gelap di auraseanya. Cahaya hitam menyala dan kemudian kembali ke penampilan aslinya. Itu sebenarnya selembar kertas hitam. Di atas kertas hitam, tidak ada tulisan, tetapi kamu bisa samar-samar melihat beberapa garis yang sangat kabur. Kertas hitam itu diam-diam melayang di dalam auraseanya dan membiarkan energi spiritual yang gelap itu menghangatkannya. Di dalam kertas sederhana dan tanpa hiasan itu, sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan terungkap. Mu Chen menatap selembar kertas hitam misterius. Dia cukup bingung. Benda itu adalah sesuatu yang dia peroleh selama jalan spiritual. Namun, dia tidak melihat efek dari itu sejak itu. Dia bisa dengan samar-samar mengatakan bahwa kertas hitam misterius itu bukan sesuatu yang biasa. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka rahasianya sekarang. Apakah resonansi sebelumnya karena itu? Mu Chen berpikir sejenak, tapi dia menggelengkan kepalanya. Meskipun kertas hitam itu misterius, jelas bahwa itu tidak menyebabkan keributan sebelumnya. Dia memikirkan hal itu dengan serius tetapi tidak berhasil. Mu Chen akhirnya bisa menyerah dan mengesampingkan masalah ini. Dia menatap energi spiritual yang gelap di dalam auraseanya lagi. Berdasarkan Bini, seni pagoda besar dibagi menjadi 3 level. First being Foundation, Second being Sape Condensation dan Third being Tower Form. Namun, dia bahkan belum mencapai level Foundation. Dia hanya bisa dianggap baru memasuki fase awal. Jika dia ingin maju ke level Foundation, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Di dalam halaman, Mu Chen perlahan membuka mata tertutupnya. Dia melihat keringat di tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Seni pagoda hebat jelas sulit untuk dilatih. Ini sudah sulit mengingat itu hanya di garis awal. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia bisa melatihnya ke level Tower Form dan betapa sulitnya itu. Aku bertanya-tanya berapa tingkat seni pagoda hebat ini akan memperkuat energi spiritualku. Hati Mu Chen bergetar sebentar. Dia ingin tahu tentang hal itu. Seni spiritual memiliki peran penting lainnya. Itu untuk memperkuat energi spiritual. Secara umum, seni spiritual Gongfa bertingkat tinggi tingkat umum akan dapat memperkuat energi spiritual sebanyak 5 level. Gongfa tingkat rendah spiritual tingkat tinggi akan dapat memperkuat energi spiritual sebanyak 10 level. Semakin banyak level yang bisa diamplifikasi, semakin kuat energi spiritual ketika dilepaskan. Kamu juga bisa menggunakan metode ini untuk secara kasar membedakan apa peringkat seni spiritual itu. Berpikir sampai titik ini, rasa ingin tahu dalam mata Mu Chen mulai meningkat. Dia memutar tangannya dan aura spiritual gelap muncul dari telapak tangannya. Kemudian dia perlahan-lahan mencengkeram telapak tangannya dan matanya mulai mendidih. Dia akan menguji seberapa kuat seni pagoda hebat ini. Amplifikasi energi spiritual. Di dalam halaman, tubuh Mu Chen berdiri tegak. Telapak tangannya sedikit membungkuk dan energi spiritual gelap berkumpul dengan cepat di dalam telapak tangannya. Fluktuasi yang samar dan tajam keluar darinya. Mu Chen merasakan energi spiritual dalam telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa perubahan halus terjadi di dalamnya. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba membeku sesaat dan energi spiritual yang lembut dan gelap di telapak tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Itu seperti menjatuhkan beberapa tetesan air ke dalam panci mendidih. Dalam getaran yang bergetar itu, fluktuasi aura spiritual juga meningkat dengan cepat. Telapak tangan Mu Chen sedikit gemetar. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual dengan cepat menguatkan. 1 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, 8 tingkat. Ketika energi spiritual telah menguatkan ke tingkat ke-9, getaran di tangannya menjadi lebih intens dan ada tanda-tanda bahwa energi spiritual lolos dari kendalinya. Ini hanya tingkat ke-9. Ini tidak cukup. Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening saat dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa energi spiritual seperti kuda liar akan meledak keluar. Tingkat ke-13. Energi spiritual hitam menutupi telapak tangan Mu Chen. Dia dengan serius melihatnya. Pada saat berikutnya, dia menggerakkan tangannya dengan keras dan menekuk semua kecuali 2 jari. Dia kemudian menusuk pilar batu di depannya dengan kecepatan kilat. Suara hembusan angin bisa didengar.
Serangan spiritual tingkat menengah tingkat umum, jari pecah tombak. Dua jari Mu Chen telah menembus pilar batu dengan dalam. Retakan mulai muncul dari tempat jarinya menusuk. Mu Chen menatap retakan saat dia menarik jari-jarinya dari dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat ke-13. Petik 2. Dia mengangguk. Dia hanya berada di garis awal untuk seni pagoda besar, namun dia sudah bisa memperkuat energi spiritualnya dengan 13 level. Itu sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat seni pagoda besar dan Mu Chen bisa merasakannya bahwa amplifikasi hanya akan meningkat saat dia semakin terampil di dalamnya. Seni pagoda hebat adalah setidaknya seni spiritual tingkat tinggi spiritual. Petik 2. Mu Chen menyeringai. Barang yang ditinggalkan ibunya benar-benar bukan sesuatu yang biasa. Mungkin sulit untuk menemukan seni spiritual tingkat tinggi spiritual tingkat dalam seluruh alam spiritual utara. Namun, seni spiritual ini cukup sulit untuk dilatih. Mu Chen yakin dengan bakat budidayanya, tetapi meskipun demikian, masih akan sulit untuk melatih di seni pagoda hebat ini. Namun, aku tidak kekurangan waktu. Mu Chen bergumam dan segera bertepuk tangan saat dia berbalik untuk kembali ke rumahnya. Sepertinya dia harus mengerahkan semua upayanya untuk melatih seni pagoda hebat ini. Petik 2. Tidak jauh dari halaman, Mu Feng menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dalam senyum itu, kamu bisa melihat bahwa dia cukup puas, bakat kultivasimu kecil benar-benar luar biasa. Aku pernah berlatih di seni pagoda hebat sebelumnya, tetapi aku hanya dapat gelombang pertama energi spiritual untuk bersirkulasi setelah 5 hari. Dan gelombang pertama energi spiritual hanya mencapai tingkat ke-7 amplifikasi. Petik 2. Bocah itu benar-benar berhasil melatihnya dalam setengah hari dan tingkat penguatannya mengejutkan. Dia benar-benar melukai harga diriku. Meskipun dia mengatakan ini, Mu Feng tidak bisa menyembunyikan perasaan sombong dan senang di matanya. Ohoho, bakat Little-mu benar-benar luar biasa. Dia pasti akan menjadi seseorang yang jauh melebihi orang-orang yang sudah ketinggalan zaman seperti kita di masa depan. Zhou Ye juga tersenyum saat dia mengangguk. Suaranya menahan sedikit kerinduan. Betul, alam spiritual utara mungkin tampak sangat penting bagi kami, tetapi bagimu kecil, itu terlalu kecil. Dalam beberapa hari ke depan, Mu Chen memfokuskan semua upayanya pada pelatihan Great Pagoda Art. Bocah itu terkadang terlihat seperti dia malas, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat keras kepala. Keras kepala inilah yang memungkinkan dia untuk memiliki reputasi terhormat di jalan spiritual. Pada akhirnya, ia bahkan menyebabkan peristiwa besar, yang bahkan membuat banyak jenius terpana. Petik 2. Dengan memfokuskan semua upayanya, energi spiritual dalam laut aura Mu Chen dengan cepat menjadi lebih tebal hanya dalam 7 hari singkat. Dia bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang seni pagoda hebat. Namun, sepertinya dia masih agak jauh sebelum dia mencapai level foundation. Ini membuatnya mengeluarkan suara tidak setuju. Seni pagoda hebat benar-benar sesuatu yang luar biasa. Saat pelatihannya di seni pagoda besar berjalan dengan baik, Mu Chen sedikit santai. Kemudian, dia mulai melakukan banyak tugas dan mencari melalui banyak gulungan untuk menemukan beberapa seni spiritual serangan yang cocok untuk dia pelajari. Meskipun ia telah memperkuat basis energi spiritualnya, masih penting untuk memiliki beberapa seni spiritual serangan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Dan Liu yang bukan orang biasa juga. Dia menempati peringkat pertama di kelas Bumi Akademi Rohani Utara. Ini cukup membuktikan betapa kuatnya dia. Pada saat yang sama, ayahnya adalah penguasa wilayah Liu. Wilayah Liu adalah wilayah terkuat di alam spiritual utara. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari wilayahmu. Mereka sering memiliki banyak perselisihan dengan wilayahmu selama beberapa tahun terakhir dan tidak saling menyukai. Meskipun wilayah Liu tidak dapat memperluas jangkauan mereka ke Akademi Spiritual Utara, mereka masih dapat memberikan dukungan terbaik kepada Liu Yang. Namun, apakah itu benar-benar mudah untuk menginjak Mu Chen? Bahkan banyak jenius dalam jalan spiritual tidak bisa melakukan itu, hanya Liu Yang yang jauh dari mampu. Di tempat latihan yang penuh dengan balok batu, sesosok makhluk menyebabkan debu bertebaran. Di tangannya, energi spiritual gelap terus berputar dan mengeluarkan fluktuasi samar. Hanya 2 jarinya yang tidak tertekuk. Di bawah energi spiritual yang gelap, tusukan hitam yang sangat tajam mendarat di balok batu. Kaca, potongan-potongan batu yang hancur meledak ke arah luar dan retakan dengan cepat menyebar melalui balok batu. Di dalam mata hitam bocah itu,
atmosfer dingin melintas. Dua jari yang berada jauh di dalam blok batu bergerak dengan keras dan dengan suara dering yang teredam, balok seukuran pinggang itu langsung menembus. Blok batu hancur. Bocah itu tidak berhenti dan mengubah tangannya dari hanya jari ke telapak tangan. Dengan suara guntur yang samar, energi spiritual gelap melonjak dan dia menabrak balok batu menggunakan tangannya. Saat telapak tangan mendarat di blok batu, bocah itu berdiri dengan satu kaki. Kaki lainnya dicambuk dengan kekuatan di balok batu lain. Bang! Ledakan. Dua suara teredam terdengar. Dua balok batu hancur dan jatuh langsung ke bawah. Kerikil darinya terbang ke ruang terbuka. Bocah itu perlahan-lahan menurunkan kakinya dan mempertahankan suasana yang tenang. Energi spiritual yang gelap di telapak tangannya diam-diam menyebar. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan terdengar dari samping. Mu Chen melihat dan melihat Mu Feng berdiri di luar tempat latihan sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan kinerja yang telah dilakukan Mu Chen sebelumnya. Itu seperti badai, niat membunuh disembunyikan dalam ketajaman. Sama sekali tidak kalah dengan orang-orangnya yang mengasahnya melalui pertempuran hidup dan mati. Sepertinya putranya tidak menyia-nyiakan tahun ketika dia memasuki jalan spiritual. Ayah. Petik 2. Mu Chen menepuk debu dari lengannya dan berjalan menuju Mu Feng. Apakah kamu kembali ke Akademi Spiritual Utara besok? Mu Feng bertanya sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Jika kamu bisa melewati kompetisi kali ini, kamu harusnya bisa maju ke kelas surga dari Akademi Spiritual Utara. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat di dalam 5 akademi besar. Mu Feng menepuk bahu Mu Chen saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat di dalam 5 akademi hebat, ya. Petik 2. Mu Chen meregangkan pinggangnya dan senyum muncul di wajahnya. Ayah, santai, aku pasti akan mendapatkan tempat itu.